Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022. Saat ini kita berada di lahan ini adalah lahan yang barangkali tidak begitu asing untuk kawan-kawan petani porang, yaitu berada di MDPL 300, dan lahan ini adalah kita tanami khusus dari katak-katak super mini isi 800 up kawan. Dan kemudian barangkali ada yang bertanya kapan waktu tanamnya. Waktu tanam yaitu kisaran di tanggal 20 November tahun 2021. Dalam proses tanam kemarin kita agak sedikit kejar-kejaran kawan. Ada yang kita langsung olah tanahnya, kemudian kita beri pupuk dasar, kemudian langsung kita tanami. Ada pula yang lainnya diolah tanahnya baru kita nunggu untuk proses penanaman. Maka tanaman yang ada di lahan ini bisa dikatakan agak bervariasi kawan. Tingkat kehijauannya juga berbeda-beda. Karena contoh misalnya untuk lahan yang sebelah sini, ya, lahan yang sebelah sini, ini satu petakan sebelah sini, ini baru muncul tunas susulan yang sudah menjadi daun mekar sempurna. Kemudian yang bagian atas sendiri itu daunnya nampak lebih hijau, karena itu daun tua masih menunggu tunas susulan berikutnya. Karena untuk tanam porang di lahan ini kita mulai dari lahan petakan ini kawan, sehingga pertumbuhannya bisa dikatakan lahan yang petakan ini paling bagus. Kemudian sampai sebelah situ itu warna daunnya hampir sama. Kemudian yang atas warna daunnya lebih hijau karena itu adalah batang-batang kedua yang sudah menua. Ini masih menunggu tunas susulan ketiga. Sedangkan pada lahan yang sebelah ini tunas ketiganya sudah menjulang tinggi menjadi daun sempurna. Yuk kita lihat kira-kira pertumbuhan dari tanaman porang kita itu seperti apa. Batang terakhir yang terjadi di lahan kita itu kira-kira seukurannya berapa kawan. Nah, ini adalah batang pertamanya kawan. Batang pertamanya sudah mulai menua, sudah mulai mati, bisa dikatakan dorman. Ukurannya kurang lebih seukuran lidi. Kemudian ini batang keduanya kurang lebih seukuran jari kelingking saya. Karena ini jari kelingking itu memakai kaos tangan, maka kelihatan agak besar. Kemudian yang ini hampir seukuran jempol tangan saya kawan. Nah, kemudian yang lainnya juga lebih bagus. Ini batang keduanya. Kemudian untuk batang ketiganya itu ukurannya dengan jempol saya sudah lebih besar dari tanaman porang ini kawan. Nah, bagaimana tanaman porang yang menjulang tinggi semacam ini? Ini tentunya batangnya lebih besar lagi kawan, ya. Batangnya adalah lebih besar lagi. Ya, kita lihat. Ya, kurang lebih untuk ini batang keduanya, ini batang ketiganya. Untuk batang pertamanya berarti ini sudah mati kawan. Ini sudah mengering. Ini adalah batang pertamanya sudah mengering. Nah, pertumbuhan dari batang ketiga dengan jempol saya ini sudah lebih besar dari jempol saya. Kemudian kalau kita amati, ini tanamannya juga sangat rapat sekali karena kita menggunakan jarak tanam 10 kali 15. Memang kalau kita mau jalan masuk ke tengah saja agak susah kawan, karena dari saluran air ini saja, ini adalah saluran air. Kalau kita lihat ke sana, ya, ini sudah pada bagian atasnya itu sudah tertutupi oleh daun porang, sehingga kita mau akses ke dalam itu agak susah. Karena memang kita untuk musim ini targetnya adalah untuk pembibitan kawan. Lahan ini lahan pembibitan yang kita input dari katak-katak mini dan kita tanam rapat. Harapannya dalam 1 hektar yang ditanam di lahan ini itu isi tanamannya kurang lebih 400.000 tanaman kawan, dengan jarak 10 kali 15. Kemudian lebar bedengannya adalah 90 sampai 1 meter. Kemudian lebar saluran airnya adalah sekitar 30 sampai 40 cm. Yang terjadi adalah seperti ini. Sangat rapat sekali. Tapi alhamdulillah pertumbuhannya cukup bagus kawan. Ya, kemudian ini adalah batang keduanya dengan jari kelingking hampir sama. Kemudian ini batang ketiganya ukurannya seperti ini kawan. Ini batang kedua, ini batang ketiga sama. Ini batang kedua, ini batang ketiga sama. Nah, pertumbuhannya memang luar biasa karena untuk petakan yang sebelah sini, petakan atasnya lagi, kemudian yang paling atas lagi, itu input pupuk dasarnya itu luar biasa. Oleh pekerja waktu itu dikiranya pupuk itu sangat banyak karena
terdiri dari 25 engkel, maka pada bagian petakan paling atas, karena dulu kita naruh pupuknya itu di sebelah petakan yang sebelah itu kawan ya, yang sebelah atas ini 1, 2, 3 petakan atasnya itu pupuknya kita taruh di situ. Kemudian yang kedua kita taruh yang ada di bawah tanaman singkong itu dulu pupuknya kita letakkan di situ, kita fermentasi di situ. Maka oleh pekerja, akses pupuk yang ada di sana ditaruh ke atas sana, kemudian ke bawah, kemudian pupuk yang dari sini ini inputnya ke lahan sebelah sini kawan. Akhirnya ketika pupuk sudah disebar, ternyata dilihat tinggal beberapa saja. Akhirnya yang pada bagian bawah itu ketersediaan pupuk dasarnya tidak begitu banyak dibandingkan dari lahan yang sebelah sini kawan. Terlihat dari tingkat pertumbuhannya juga berbeda. Sana sih subur-subur, tapi tingkat kesuburannya masih kalah subur dari tanaman yang ada di lahan sini kawan. Karena ketika kita lihat tadi bahwa tanaman porang yang ada di lahan ini itu besar batang ketiga saja sudah hampir sejempol tangan saya kawan. Barangkali malah ada yang lebih dari jempol tangan saya. Nah, ini menunjukkan bahwa tanaman porang yang ada di lahan ini pertumbuhannya sangat luar biasa. Biasanya kalau tanaman porang yang ditanam di lahan terbuka semacam ini, kemudian batang terakhir contoh misalnya sebesar jempol tangan ini kurang lebih bisa menghasilkan umbi kisaran 2 on kawan. Nah, alhasil nanti barangkali ini mampu memunculkan tunas susulan lagi, batang keempat bisa tumbuh yang lebih besar lagi. Ya, semoga saja nanti bisa dapat umbi-umbi yang ukurannya paling tidak kisaran sekitar 3 on ataupun 4 on, barangkali bisa setengah kiloan kawan. Harapannya seperti itu, karena untuk lahan ini memang untuk lahan pembibitan. Kita coba lewat kawan ya, kita coba lewat ke tengah sana ya. Memang ada beberapa batang atau daun yang kena bercak seperti ini kawan. Ini sudah kita tanggulangi, sudah kita spray menggunakan fungisida, sudah relatif aman kawan, tidak begitu menular pada tanaman-tanaman porang yang lainnya. Ini kalau mau masuk ke sana agak takut juga karena tidak pakai sepatu boot, takutnya nanti barangkali ada ular yang menyelinap kawan. Karena sore tadi kita mampir ke lahan itu ingin melihat kira-kira gulma sudah setinggi apa, karena sudah sekitar 5 hari atau 6 hari yang lalu kita tengok sini, ini sudah 6 hari belum kita tengok. Kita ingin lihat gulmanya itu sudah setinggi apa. Harapannya kalau sudah terlalu tinggi maka akan kita siangi kawan. Nah, alhasil pertumbuhannya cukup luar biasa kawan. Ini juga terlihat batangnya dengan jempol ini lebih besar ya, prediksi harapannya adalah setengah kilo dapat kawan. Nah, kemudian yang tengah juga sama. Kalau yang ini batang kedua, ini mau tunas ketiga kawan. Nah, yang lainnya ini sudah tunas ketiga ya, ini mau keempatnya ya. Batangnya awal sebesar ini kawan, kecil karena memang input bibit yang kita tanam di lahan ini kurang lebih isi 800 up kawan, ada yang sampai 1000 lebih. Tapi ketika kita tangani dengan baik, kita pupuk dengan baik, kemudian olahrahannya juga cukup baik, insya Allah hasil tanaman porangnya itu menangkan kawan. Nah, ini kita jalan-jalan sambil pulang karena motor saya berada di atas sebelah sana kawan. Ketika kita amati pertumbuhan tanaman porang di lahan ini bisa dikatakan 90% itu ya, hasilnya dari katak yang super mini sekarang sudah bermetamorfosa menjadi tanaman porang yang ukurannya cukup tinggi. Ini batangnya kurang lebih sekarang tinggi kisaran setengah meter kawan, dengan besar batang kurang lebih seukuran jempol tangan saya kawan. Nah, kemudian ini ada saluran airnya kawan. Kalau yang sebelah sana kita memang garis dari sebelah atas sana ke sini, kemudian ke bawah sini kita beri saluran air. Harapannya yang sebelah sini barangkali ada air yang tergenang bisa langsung lari ke bawah atau tidak ada kondisi tanaman yang tergenang oleh air kawan. Nah, kemudian untuk yang satu petakan ini dari ujung sebelah sana kemudian sampai sebelah sini, ini untuk tinggi bedengannya memang lebih spesial kawan, karena ini adalah bedengan yang dibuat pertama oleh pekerja
dan tahu-tahu tingginya itu sudah sangat luar biasa. Ini ketinggiannya kalau kita lihat kaki ini dari paling bawah sampai ke sini itu kurang lebih dengan satu jengkal tangan saya itu lebih tinggi bedengannya kawan. Nah ini lebih relatif aman dari serangan jamur karena potensi air menggenang itu sangat sedikit. Akhirnya untuk serangan jamur relatif lebih aman kawan. Hanya saja karena kita menggunakan mulsa, kemudian mulsanya itu juga ukuran hanya sekitar 5 cm, yang terjadi banyak sekali yang mau tunas susulan terkena mulsa semacam ini kawan. Nah kemudian yang sebelah sini nggak tumbuh ya, nggak tumbuh. Kemudian lah ini banyak sekali yang seperti ini karena kita melubangi mulsanya itu hanya ukuran 5 cm. Ketika tanamnya tidak berada di tengah-tengah, maka potensi tunas susulan itu terkena dari mulsa itu sangat tinggi kawan. Nah inilah pertumbuhan tanaman porang kita kawan ya. Input bibitnya dari katak kurang lebih isi 800 up, sekarang sudah memasuki tunas ketiga. Pertumbuhannya hampir merata, bagus, daun-daun juga nampak hijau. Kemudian perkembangan dari batang pertama, batang kedua juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Untuk pemupukan sendiri kita seling kawan. Ketika habis penyiangan gulma, yang kita lakukan adalah pemupukan padat, yaitu dengan cara ditebas pada bagian lubang tanam. Memang dekat, sangat dekat. Malah pada waktu kita pemupukan kita tunjukkan ada beberapa pupuk itu yang berada di atas daun. Apakah aman? Ya aman. Kalau pupuknya Ponska aman kawan, tapi kalau urea bisa lonyot tanaman porang kita. Nah kemudian setelah selang 2 minggu kita spray menggunakan Ultradap dan juga kalsium kawan. Nah nanti beberapa waktu, seminggu kemudian kita spray lagi menggunakan Gandasil dan juga KNO3 yang kita mix dengan menggunakan magnesium kawan. Nah itulah tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam rangka untuk penanaman dan perawatan tanaman porang kita, sehingga hasilnya seperti yang terlihat di kamera saat ini kawan. Tanamnya memang sangat rapat, daunnya juga nampak hijau. Walaupun beberapa diakui ada beberapa yang berlubang seperti ini, tapi tidak begitu berbahaya, tidak menular pada daun-daun tanaman porang yang ada di sampingnya kawan. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan perkembangan dari tanaman porang kita yang ada di lahan ini. Input bibit dari isi 800 up, usianya kurang lebih sekarang sekitar 2,5 bulan. Alhamdulillah pertumbuhan tanaman porangnya sungguh luar biasa. Harapannya nanti ketika sudah memasuki masa dorman, umbi yang dihasilkan bisa untuk ditanam pada musim berikutnya agar menjadi umbi-umbi produksi kawan. Isi tanaman dalam lahan ini seluas 1 hektar isinya kurang lebih 400.000 tanaman. Kemudian ada beberapa yang tidak tumbuh, kita anggap isinya 300.000 tanaman saja. Nanti barangkali isi dari per umbi 1 on. Nah kita nanti tinggal mengalihkan dari jumlah tanaman yang hidup kawan. Itu saja dari saya, terima kasih, salam sukses dari kami. Tetap semangat menanam porang, semoga porang menjadi ladang rezeki untuk petani Indonesia. Semoga petani Indonesia sejahtera. Salam sukses dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.